Memang jujur untuk Kota Tasik sendiri sebetulnya tanggung jawab kalau berbicara kelembagaan ya asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya hanya satu sebetulnya tanggung jawab kami ini berkaitan dengan prestasi sepak bola. Kalau daerah lain punya sih klub yang berprestasi di tingkat entah itu misalkan provinsi ataupun tingkat nasional. Kenapa Kota Tasik misalkan tidak? Misalkan juga pernah menjadi juara dulu, gitu kan? Terakhir saya masih ingat itu ketika Liga 3 itu menjadi juara. Tinggal waktu itu di Subang. Juara Persikota. Siapa pemainnya? Sebenarnya gampang kalau ngomongin jadi juara, asal kita punya uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Kabar Priangan. Saya Zulkarnain Finali dalam acara podcast Kabar Priangan. Baraya, kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya, Bapak Haji Wahid. Beliau adalah Ketua Asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya. Selamat pagi Pak Haji. Pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan nih dalam acara podcast. Selain sebagai anggota dewan, beliau setahun yang lalu terpilih menjadi Ketua Asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya. Bulan November beliau terpilih melalui kongres yang dilaksanakan di mana Pak Haji? Itu kongresnya Pak Haji? Kemarin kita kongresnya di Hotel Harmony. Hotel Harmony di sini ya, di Kota Tasikmalaya. Pelantikannya kapan Pak Haji? Pelantikannya kita kemarin di bulan Juni. Bulan Juni ya? Hotel Harrison. Nah Pak Haji, sejak di kongres sampai saat ini berapa bulan ya? Mungkin 8 bulan atau 10 bulan ya Pak Haji? Udah ada progres dan tentang bagaimana persepak bola di Kota Tasik Pak Haji? Ya, terima kasih Kang Jul, juga Baraya Kabar Priangan. Saya bisa hadir di podcast ini, tentu terima kasih banyak. Jadi memang saya melalui kongres luar biasa, tapi ini juga harus menjadi pemahaman bagi Baraya semua bahwa saya biasa kalau di organisasi, kalau kongres luar biasa itu kan ada masalah, ada sesuatu. Padahal kalau di PSSI ini memang ada kongres biasa, ada kongres luar biasa. Kalau kongres biasa lebih kepada misalkan di kongres tahunan itu kan kerja, evaluasi program kerja. Nah kalau sudah habis masa periode ini itu ada kongres luar biasa. Kemarin kita PSSI Kota Tasikmalaya itu melaksanakan kongres luar biasa karena periode sebelumnya masa jabatannya habis di bulan November. Bulan November ya. Benar. Di bulan November dilaksanakan kongres luar biasa dan saya diberi amanah oleh peserta kongres waktu itu secara aklamasi untuk memimpin Asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya periode 2022-2026. 4 tahun ya berarti 4 tahun. Ya. Dan mungkin amanah ini memang harus harus dipegang, kemudian juga harus jangan sampai teman-teman di tingkatan klub, karena kita punya 17 klub, 17 anggota PSSI. Kemudian juga ada asosiasi futsal, ada asosiasi wasit, ada asosiasi pelatih, juga ada asosiasi SSB. Jadi ada 17 klub, kemudian juga ada 4 asosiasi, itu anggota kami di PSSI Kota Tasikmalaya. Memang sudah hampir mau 8 bulan ini, tentu alhamdulillah berkaitan dengan kerja organisasi, dari mulai pembentukan pengurus, konsolidasi organisasi, ya alhamdulillah termasuk ya beberapa kegiatan, ada yang kegiatan sifatnya bisa mensupport, menghadiri kegiatan yang dirasakan oleh anggota klub, juga ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pengurus PSSI yang walaupun memang itu kegiatan dari tingkatan pusat. Ada beberapa event turnamen yang sudah dilaksanakan, ada Liga Sentral, kemudian juga ada yang go to Vietnam kayak untuk anak-anak di usia dini gitu, seperti itu sudah dilaksanakan. Nah kalau asosiasi kota sendiri kebetulan memang tiap tahun ini kan ada agenda rutin instruksi dari
asosiasi provinsi, asosiasi PSSI provinsi berkaitan dengan Piala Suratin. Piala Ini tiap Suratin, tahun. ya. Harus digelar ya berarti ya? Piala Suratin ini harus digelar di daerah tiap kota kabupaten, dan nanti juaranya mewakili kota kabupaten di tingkat provinsi Jawa Barat. Gitu kan, walaupun asosiasi provinsi Jawa Barat sudah punya sebetulnya klub. Jadi kalau di tingkat Jawa Barat itu Suratin itu pesertanya itu anggota klub PSSI Asosiasi Jawa Barat dengan para juara di tingkat kota kabupaten. Tapi di kabupaten harus dilaksanakan dulu. Harus ada seleksi dulu, harus ada kompetisi. Harus ada kegiatannya dulu, turnamennya dulu atau liganya dulu. Terus keluar juara lah ya. Ya harus ada juaranya kan gitu lah. Jadi tidak bisa direkayasa, mewakili itu harus jelas. Sebagai juaranya harus baru mewakili tingkat provinsi. Nah, alhamdulillah untuk kota Tasik ini yang biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu dilaksanakannya sifatnya sistemnya turnamen. Turnamen itu kan paling 1 hari 2 hari. Nah, kita mencoba karena memang supaya kelihatan bagaimana anak-anak ini, para pemain ini kelihatan skillnya. Kita coba sistemnya sekarang berbeda, Mas Jo. Jadi kita akan diligakan. Jadi kalau liga ini kan semua bisa bertemu, antar tim semua bertemu. Jadi anak-anak banyak bermain, sering bermain. Nah, bagaimana Dadaha ini akan dijadikan pusat kegiatan sepak bola di setiap hari Sabtu dan Minggu itu dari pagi sampai sore, Pak Jo. Iya. Selama 2 bulan ini kita besok mulai pembukaan itu di hari Sabtu 4 besok kita akan tanggal 5 besok itu pembukaan untuk Liga Suratin. Jadi Piala Suratin ini kita akan ligakan selama nanti sampai akhir September. 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Tapi itu pesertanya dari mana? Pesertanya? Nah, anggota kita, anggota yang 17 klub itu. Yang 17 klub, tapi memang ya ini juga bagian dari semacam verifikasi ulang. Apakah betul tidak 17 klub ini benar-benar ini benar-benar sebagai tim yang punya binaan. Binaan, ya. Gitu kan? Nah, ternyata memang kelihatan. Hari ini yang muncul ini hanya 15 klub. 15 dan klub. itu juga ada yang ikut di Liga U13, ada juga yang di U15. Oh iya. Jadi yang di U13 8 klub, yang di U15 7 klub. Gitu. Nah, ini berbeda. Kadang-kadang mungkin saja di usia itu mungkin dia tidak punya binaannya, gitu kan. Jadi akhirnya ada yang mengikuti di U13, ada juga yang mengikuti di U15. Ada juga yang ikut dua-duanya. Ada klub yang ikut dua-duanya. Nah, Pak Haji, motong dulu sebentar. Ini yang liga yang besok dibuka ini untuk U seberapa? Atau dua-duanya? Untuk U13 dan U15. 15. Jadi kan kita mengadakan Piala Suratin U13 dan U15. Jadi dua usia gitu. Jadi yang satu mungkin yang tadi diikuti oleh 8 klub gitu. Yang sebagian lagi ada diikuti oleh 7 klub seperti itu. Oh iya. Nah, ini tadi ini juga bagian dari memverifikasi ulang sebetulnya tim yang terlibat ini betul nggak gitu kan. Jangan hanya pengakuan saja atau hanya misalkan nanti mengikuti kongres saja kan gitu. Jadi betul-betul karena memang kita juga harus punya si klub ini ya harus jelas sekretariatnya di mana, home base-nya di mana, lapangnya di mana, anggotanya siapa. Karena sekarang ini tidak lantas boleh mengikuti kalau tidak punya kartu namanya Golpas, Pak. Golpas itu semacam kartu anggota. Itu dikeluarkan oleh Asosiasi PSSI Jawa Barat. Jadi hari ini sudah mulai tertata, tidak lagi orang itu bisa ikut bermain di mana, ataupun misalkan kompetisi, ikut dari klub ini, nggak bisa, tidak bisa, asal-asalan. Nggak bisa. Dia itu di mana, harus tercatat, dibina di mana, itu tercatat sebagai anggota. Kalau mau pindah, nanti ada administrasinya, pindah klub, pindah home base, pindah klub. Bisa misalkan, saya mau pindah. Bisa nanti itu rekomendasinya dari Askot Kota Tasikmalaya, nanti tetap yang mengeluarkannya dari Asosiasi Provinsi Jawa Barat. Jadi sekarang ini tidak bisa cabut harus jelas. Jadi gimana dia dilatih, gimana dia sebagai binaan siapa klub itu. Dari klub itulah dia mengikuti kegiatan turnamen ataupun liga. Gitu. Namanya apa, Pak Haji? Liga Suratin atau Piala Suratin? Piala Suratin, tapi konsepnya dibikin liga ya. Jadi kan biasanya kan kalau turnamen kan
bisa sistem setengah kompetisi atau misalkan satu kali main kalah gitu. Kalau ini di liga itu kan semua bisa bertemu. Ini energinya cukup besar nih Pak Haji kayaknya. Energi liga ini kan, apakah? Memang sepak bola ini mahal, Pak. Jujur sepak bola ini mahal. Tapi bagaimanapun ini harus dilakukan. Makanya kita mencoba bagaimana supaya ini bisa terlaksana. Ya akhirnya kemarin teman-teman panitia sudah berkomunikasi di setiap rapat terakhir di technical meeting bahwa ini beban biaya ini dibebankan kepada 3. Jadi sistemnya P-match. Jadi setiap main itu dia bayar, Pak. Nah cuman memang kebutuhannya juga memang sepak bola ini mahal. Kita mengadakan liga ini jadah, kita juga bayar, Pak. Walaupun kita sebagai asosiasi PSSI kita bayar. Kan pemilik dadaha. Tapi bagaimanapun itu adalah aset yang harus ada retribusinya sebagai pendapatan asli daerah. Kita sewa ke pengelolaan PTD dadaha. Kita sewa. Dengan tentu kita butuh biaya untuk operasional panitia, untuk bayar wasit untuk keamanan, untuk kesehatan. Standarisasinya jelas. Kita juga didampingi tiap hari ketika bermain ada PMI. Bagaimana kita juga kenyamanan pemain, keamanan pemain kan gitu. Makanya tapi mereka sadar ini juga harus ada kos yang dikeluarkan. Nah, cuman kita juga sebagai pengurus masa juga hanya sebatas membuat kegiatan, pantas juga kita memberi bantuan. Akhirnya tim ini kos yang dikeluarkan ini dibagi 3. Jadi PSSI sebagai panitia, kita juga bantu. Kemudian yang main juga dia ikut. Gitu. Jadi kalau misalkan kebutuhan satu kali main misalkan 1 juta dibagi 3. Tadi klub peserta. PSSI satu lagi apa? Yang bayarnya bagi 3. Kan yang main itu dua klub. Oh iya, 2 klub. Bebannya sama, jadi bagi 3 saja. Bagi 3. Ini tidak akan memberatkan klub. Itu sudah menjadi keputusan, sudah menjadi emang kesiapan klub. Ya Pak, mereka juga punya daripada sekarang. Hitung saja kalau misalkan 250.000 dia bayar, ada klub itu kan punya pemain itu minimal kan dia itu 18, taruhlah sampai 23, taruh aja 20. Berapa sih anak-anak harus bayar? Anak-anak bisa bayar cuman mungkin 20.000, dia bisa main di stadion dadaha. Daripada misalkan anak harus main kemana ini liar tidak terorganisir. Ini anak-anak cuman dikasih paling iuran sekali main iuran 20.000. Tapi mereka main dalam kompetisi resmi ya? Iya. Oh iya. Jadi ternyata SSB ini, klub ini tidak keberatan segitu. Ada olimpiade, ada turnamen di mana mereka sudah biasa. Oh biasa ya seperti itu. Biasa. Justru sebetulnya liga ini lebih murah dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh orang lain. Lebih menguntungkan bagi klub, bagi anak-anak juga. Betul. Ya nanti yang juaranya ini nanti mewakili Kota Tasik. Mewakili Kota Tasik di tingkat Piala Suratin tingkat Provinsi Jawa Barat. Klub yang jadi juara. Klub yang jadi juara. Karena kita cuman 8, jadi cuman satu sebagai juara satu saja yang mewakili. Padahal jatah itu tergantung yang mengikutinya. Jadi kalau misalkan kabupaten nih banyak yang ikut kompetisinya banyak, dia dapat banyak juga perwakilannya. Jadi bukan hanya juara 1, tapi juara 2, juara 3 juga berhak. Nah, memang kalau pesertanya 8, kurang itu cuma 1. Tapi kelipatan 8. Kalau kita pesertanya 16 klub, kita jatah 2 yang mewakilinya. Jadi juara 1, juara 2. Untuk bersaing di tingkat provinsi. Oh iya. Itu berjenjang terus berjenjang. Sampai pusat, sampai nasional. Ya. Yang hebat-hebat dari berbagai klub diambil untuk mewakili Tasik, bukan seperti itu? Enggak bisa. Termasuk nanti pun kalau yang juara ini tidak boleh ngambil lagi. Nggak boleh. Misalkan, karena kan sudah punya gol pas, sudah punya kartu. Oh iya. Jadi yang berhak nanti ikut ke tingkat provinsi itu dia yang juara
yang dari awal mengikuti turnamen liga di tingkat kota kabupaten itu sendiri. Tidak boleh misalkan, oh nanti ini juaranya misalkan klub A, nah kita ambil di sini ada yang bagus nih. Nggak bisa ya. Tidak bisa. Nah itu pembinaan di usia berapa nih? Usia 13, 15 ya. Berlanjut Pak Haji, bisa diceritakan nggak sejarah atau misalkan bagaimana sih kondisi persepak bola di Kota Tasik selama ini? Karena saya dengar kalau lain-lain, kalau di Ciamis kan ada PSGC bagus gitu ya, terlepas dari apakah itu klub atau bagaimana, tapi saya lihat Ciamisnya kan jadi prestasi sepak bola Ciamis menonjol gitu. Bagaimana dengan Kota Tasik Pak? Ya memang ini juga harus menjadi pemikiran bersama Kang Jul. Bagaimanapun yang namanya sepak bola ini olahraga betul-betul olahraga masyarakat, olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat. Ketika olahraga yang betul-betul olahraga bermasyarakat, pasti ini sangat dicintai oleh masyarakat. Kemudian pasti melihat juga sisi prestasi. Kok daerah lain punya sih klub yang berprestasi di tingkat entah itu misalkan provinsi ataupun tingkat nasional. Oh, kenapa Kota Tasik misalkan tidak? Memang jujur untuk Kota Tasik sendiri sebetulnya tanggung jawab kalau berbicara kelembagaan ya asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya. Hanya satu sebetulnya tanggung jawab kami ini berkaitan dengan prestasi sepak bola, yaitu di tingkatan Porprov ataupun Porda. Kalau Porda, Porprov itu mengatasnamakan cabang olahraga namanya Kota Tasikmalaya. Itulah tanggung jawab kami sebetulnya. Kalau semacam tadi misalkan yang hari ini misalkan sering kita lihat tonton di televisi misalkan liga, itu kan bukan mengatasnamakan pemerintah, bukan mengatasnamakan daerah. Bukan mengatasnamakan pemerintah daerah, tapi itu mengatasnamakan klub. Mungkin saja home base-nya di mana, namanya itu berpengaruh terhadap daerah. Contoh misalkan Persib. Persib kan itu kan klub Bandung. Siapa yang punya? Apakah pemerintah daerah? Kan bukan. Itu adalah klub. Nah, karena memang, tapi sekali lagi bagaimana ketika Ciamis punya PSGC misalkan yang Kota Tasik pun punya Persikotas sebetulnya yang didirikan oleh pemerintah dulu sebelum pemerintah mengeluarkan aturan bahasanya tidak boleh memiliki klub yang dibiayai oleh oleh APBD kan gitu. Dulu kita punya Persikotas juga pernah menjadi juara dulu gitu kan. Terakhir saya masih ingat itu ketika Liga 3 itu menjadi juara final waktu itu di Subang. Juara Persikotas. Siapa pemainnya? Sebenarnya gampang kalau yang jadi juara, asal kita punya uang. Berkaitan dengan prestasi masuk di level misalkan Liga 2, Liga 1. Modal utamanya adalah uang Pak untuk sepak bola ini. Pemain itu. Tapi bagaimana untuk prestasi yang atas nama Kota Tasikmalaya ini, saya hari ini bagaimana berkomitmen nanti di 2026 Porprov ini yang mewakili atas nama Kota Tasikmalaya ini di Porprov sebetulnya. Insya Allah makanya kita akan melakukan pembinaan dari mulai hari ini menuju sekarang ini ada U13, ada U15, dan juga ada U17 untuk bagaimana nanti menghadapi Porprov ini pemainnya kita akan bina terus. Pembinaan itu sebetulnya dengan kegiatan, dengan banyaknya kompetisi. Dengan adanya liga. Jadi kalau tidak ada kegiatan itu kan bakal kelihatan potensi-potensi Pak. Mudah-mudahan mohon doanya, Jul, kita ini 2 bulan ini kita akan liga Suratin U13 dan U15. Nanti setelah itu kita akan masuk di liga pendidikan yang usia 17 tahun. Itu kita akan garap semua. Kemudian juga supaya masyarakat di Kota Tasik walaupun keterbatasan sumber daya alam yang ada, fasilitas yang ada di kita ini berkaitan dengan lapang yang cukup terbatas di Kota Tasikmalaya ini nggak berpengaruh tadi. Wajar Ciamis punya prestasi sepak bola, lapang di mana-mana Pak. Fasilitasnya kan mendukung. Tiap kecamatan ada di kita. Apakah ada tiap kecamatan? Bisa dilihat, makanya juga kita ini pengurus ini lagi memverifikasi
di kota ini ada lapang berapa, kepunyaan siapa, apakah kepunyaan pemerintah kota atau kepunyaan pribadi. Ya. Karena memang kita juga jujur saya tahu ada yang lapang punya pemerintah kota, ada juga lapang yang punya pribadi, gitu kan. Itu. Kemudian juga dari sisi pembinaan. Pak Jo bisa tanya, kenapa dulu PSGC itu bisa sukses, misalkan bisa bagus, berapa kos yang dikeluarkan, dari mana sumbernya? Ada keberanian dari pihak eksekutif waktu itu, katanya sih kan, dari iuran dari. Kebetulan waktu itu PSGC mungkin Pak Herdia terus seneng bola, jadi bolanya naik seperti itu kali ya? Ya katanya seperti itu sih. Ya kan, tapi kan kita akan mencoba bagaimanapun, memang ini mungkin juga mengembalikan kepercayaan Pak. Dulu Persikotas juga saya dengar katanya banyak juga yang bantu, baik pemerintah maupun pihak swasta. Ujungnya kan kepercayaan keras. Makanya kita akan mencoba supaya memang aktivitas persepak bolaan di Kota Tasikmalaya ini melalui kami sebagai asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya akan kita coba bergulirkan liga kompetisi. Mudah-mudahan saja ini ada kepercayaan dari pihak luar, dari pihak swasta yang membantu. Jujur, liga sekarang pun belum ada sponsor yang masuk misalkan sampai apalagi mensupport secara penuh. Tapi juga ada yang orang-orang peduli. Bagaimana kita dibantu oleh mereka yang ada kepedulian terhadap sepak bola. Makanya kita juga sampai hari ini belum mengajukan proposal ke pengusaha siapa, misalkan belum. Kita akan buktikan dulu bahwa kita mampu melaksanakan kegiatan, mau ditumbuhkan dulu kepercayaannya dulu. Kita ini jangan sampai misalkan ada anggapan lain, kita kesana kemari minta bantuan proposal misalkan untuk kegiatan, tapi kita melaksanakan dulu kegiatan, mudah-mudahan ini menjadi dilirik oleh para yang simpati terhadap sepak bola Kota Tasikmalaya gitu. Sebenarnya kan banyaknya investor di kita kan ya. Kita punya pada CSR, bisa nggak itu CSR itu masuk ke bisa sebetulnya pembiayaan sepak bola? Gitu. Yang saya dengar dulu juga ketika Persikotas kemarin ikut Liga 3 itu ya katanya sih dari CSR itu. Nah itu kan berarti bisa kan, sementara di kita kan banyak investor ya, atau kan kita punya BJB kan? Ya termasuk ya saya dengar itu waktu Persikotas dulu mengikuti event Liga itu, event Liga 3 itu ya bantuannya CSR dari BJB. Dari BJB. Nah kenapa bisa di ini ulang mungkin ya, bisa di ini? Ya mudah-mudahan, tapi kan sampai hari ini apalagi berkaitan dengan Persikotas kepengurusannya kan saya tidak tahu. Jadi ini harus dibedakan. Saya ini adalah PSSI. Persikotas ini klub. Tapi bagaimanapun kita punya beban moral bahwasanya yang sepak bola itu, apalagi Persikotas sebagai klub yang dulu di kebanggaan Kota Tasikmalaya. Itu saya juga ini lagi berpikir bagaimana supaya memang prestasi sepak bola melalui klub Persikotas itu juga bisa terangkat kembali. Karena Persikotas ini adalah klub asosiasi provinsi PSSI Jawa Barat. Gitu kan. Jadi tidak ada kaitannya sama antara Persikotas sama Askot ya, tidak ada ya? Sebetulnya kalau secara hierarkinya tidak ada gitu ya, karena Askot ini Persikotas ini bukan anggota klub PSSI Kota Tasikmalaya, bukan, tapi Persikotas ini anggota klub asosiasi provinsi Jawa Barat. Gitu. Beda dengan, tapi ada juga, kita ini punya juga namanya Tasikraya. Tasikraya ini dia itu klub sebagai anggota asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya, juga sebagai anggota PSSI Provinsi Jawa Barat. Ada nggak bisa kasih satu contoh anggota klub yang bukan anggota Asprof? Banyak. Ini yang 17 ini kan bukan anggota Asprof, Pak. Iya. Yang 17 klub Kota Tasik ini yang anggota Asprof itu hanya satu, yaitu Tasikraya. Nah, artinya ketika Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu gimana? Bisa dijelaskan nggak biar kalau Liga 1 itu kan anggota PSSI Pusat. Kalau yang mengikuti Liga 1 itu sudah masuk sebagai anggota PSSI Pusat. Nah, kalau misalkan yang mengikuti yang sebagai anggota Asprof itu kan yang misalnya di Liga 3. Oh, Liga 3 itu masuknya. Tapi contoh misalkan ada yang sebagai anggota
PSSI pusat, ada yang sebagai anggota PSSI provinsi. Persib, Pak. Persib itu dia sebagai kan punya hak pilih sebagai peserta Liga 1 itu kan dia sebagai anggota voter di PSSI pusat. Iya. Di Asprop Jawa Barat juga dia itu Voter, sebagai ya, punya hak voter, sebagai pilih. anggota gitu kan. Kemudian juga saya yakin di Kota Bandungnya juga di Askot Kota Bandung, di asosiasi juga kota, dia punya sebagai hak anggota pilih. juga kan gitu. Kalau yang namanya anggota PSSI Provinsi Jawa Barat, Ya. itu berhak mengikuti liga yang dilaksanakan oleh Asprop Jawa Barat. Piala Suratin itu sudah otomatis, Pak. Misalkan Piala Suratin U13, U15, U17, dia itu harus mengikuti, termasuk Liga 3-nya. Harus mengikuti Persikotas itu. Cuman bedanya, kan nanti Piala Suratin di tingkat provinsi itu gabungan antara juara di tingkat kota kabupaten Ya. sama Persikotas dan Tasikmalaya yang di kota ini. Kalau ini tidak usah ikut langsung kan, dia itu sebagai anggota Asprop Jawa Barat. Gitu. Jadi nanti itu liga ataupun Piala Suratin tingkat Asprop ini adalah anggota pesertanya anggota Asosiasi Provinsi Jawa Barat, Ya. ditambah dengan para juara di kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah, sementara kan kita tahu di sisi lain kan liga itu kan bertahap ya. Iya. Juara Liga 3, kemudian masuk ke Liga 2, Nah. kemudian masuk Liga 1, itu gimana? Ya tadi kalau kita mau sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, memang tadi ada Liga 3 dulu. Ya. Persikotas ini masuk sebagai Asosiasi Provinsi Jawa Barat, dia sebagai peserta Liga 3. Liga 3. Liga 3, tapi grade-nya nggak tahu ini di 2 atau di 3, saya lupa. Karena di Liga 3 pun ini ada kelasnya. Ada kelas 1, 2, 3 nggak salah kan. Nah, nanti kalau sudah menjadi juara di Liga 3, naik kan ke Liga 2, gitu kan. Di Liga 2 kan ada yang terdegradasi nih. Ya, naik lagi misalkan. Nanti kalau yang juara di Liga 2, juara ada 1 dan up ya, nanti masuk baru ke Liga 1. Jadi tidak serta-merta bisa menduduki sebagai anggota, sebagai peserta Liga 1 tanpa melalui tahapan yang tadi. Jadi kalau misalkan Persikotas mau menjadi bagian dari peserta Liga 1, ya tahapannya masih banyak. Masih panjang. Harus menjuarai dulu. Tapi kan bukan anggota provinsi, bukan anggota asosiasi pusat. Tapi kan kalau menjadi juara itu sudah otomatis. Oh, otomatis. Iya. Oh, otomatis. Gitu. Jadi Tasikmalaya pun pun kalau menjadi misalnya Tasikmalaya ini sekarang jadi di Liga 3. Iya. Kalau dia mampu menjadi juara kemudian masuk nanti di Liga 2, Iya, gitu iya. kan. Lagi di Liga 2 kalau sudah menjadi juara nanti bisa masuk di Liga 1. Sudah otomatis kalau sudah menjadi Liga 1 ini, ya ini sebagai voter nanti di PSSI pusat gitu. tetap tapi kembali lagi soal pembinaan ya. Jadi begini, secara keseluruhan pembinaan sepak bola itu tanggung jawab PSSI. Posisinya pembinaan ini memang tanggung jawab kami. Tanggung jawab maksudnya pembinaan sepak bola di usia muda, Pak. Di usia muda tanggung jawab kita, itu kan tanggung jawab PSSI melakukan pembinaan. Nah, sementara kita juga tidak mungkin langsung, makanya kenapa kita ini alhamdulillah banyak SSB lah yang membina dalam artian secara melatih mereka. Posisinya bagaimana kita bisa mensupport mereka, membuat fasilitas, membantu fasilitas, membuat fasilitas dalam artian tadi yang melatih mereka, yang berlatih di SSB di klub, tentu kita harus buat fasilitasinya. Ya, tadi misalkan bikin liga, bikin turnamen, fasilitas buat mereka untuk mengevaluasi sejauh mana sih latihan di masing-masing klub, masing-masing SSB kan gitu. Jadi kalau kita tidak mampu seperti itu ya, berarti kan tupoksi kita berarti kan tidak dilaksanakan. Gitu kan. Baju ya mohon maaf, jujur harus melakukan pembinaan sementara supportnya sendiri ya kita
dibantunya emang minim bantuan anggaran dari KONI kan, karena kita kan harus melalui KONI juga. Tadi saya tertarik dengan pembinaan usia muda ya. Kenapa yang di atas 20 gitu nggak disentuh atau mau disentuh atau gimana? Nah, kalau yang usia 20 ke sana itu, kalau Propop ini kan usianya kan usia 21. 21-22. Ya 21-22 kan. Nanti kalau nggak salah kelahiran berapa ya untuk yang tahun 2026. Nah, karena kalau yang tadi usianya lewat sana kan sudah lagi bukan prestasi. Apalagi kalau itu masuk ke proporsional, Pak. Masuk ke bahasanya ke profesional. Iya. Nah, tapi bagaimanapun ini juga tadi kita akan coba fasilitasi. Kita coba fasilitasi, mudah-mudahan mohon doanya. Jadi nanti misalkan kita hari jadi Kota Tasik ya Oktober kita akan mengadakan semacam turnamen misalkan Piala Wali Kota itu antar kecamatan. Nanti pemainnya karena yang tadi U13 sudah, 15 sudah, 17 sudah, itu nanti bisa usia bebas, misalkan 20 ke atas, 20 ke atas ya. Itu atau misalkan yang lagi, ini sekarang ini sebetulnya justru untuk menghindari mungkin dalam rangka menghindari sesuatu hal yang tidak diharapkan. Ini sekarang lagi rame ini di beberapa daerah nih yang usia 40 ke atas. Ini lagi rame nih, lagi rame kan. Termasuk saya kemarin di Liga Ramadan kemarin saya mengadakan kemarin sama AWAPSI Asosiasi Wasit mengadakan Liga Ramadan usia 40 ke atas. Jadi kalau 40 kan mungkin juga lebih kepada fun ya, kepada hiburan, olahraga tapi hiburan. Sudah lagi tidak berbicara prestasi lah. Insya Allah mudah-mudahan supaya menjadi motivasi juga di daerah, di beberapa kecamatan yang teman-teman remaja yang suka bola. Jujur saya juga berharap dengan sepak bola ini bisa sedikit meminimalisir bagaimana remaja ini juga mungkin terlibat kepada hal yang tidak yang negatif. Gitu kan, mudah-mudahan dengan kalau misalkan antusias masyarakat kepada sepak bola karena memang banyak kegiatan turnamen, banyak kegiatan liga, ini supaya ada daya tarik orang remaja ini meninggalkan sepak bola karena lumayan juga sepak bola apalagi sudah menjadi profesional ini sangat menjanjikan. Alhamdulillah kita juga sekarang ada binaan kita juga di Kota Tasik ini yang menjadi pemain di Liga 1. Ini ada Salman ini anaknya Pak Coach Sidik. Ini sekarang dikontrak sama PSM Makassar. Usianya baru 21 tahun. Kemarin di Liga 2 di Lamongan. Untuk Liga ini tahun 2023-2024 dikontrak sama PSM. Liga 1, Liga 2. Liga 1. Ini kebanggaan juga buat warga Kota Tasikmalaya. Ini Salman ini bisa. Ini kan mudah-mudahan nanti ada Salman lain. Ada Salman kan sekarang Dimas juga karena menjadi pemain timnas ini orang Indiang. Kalau Salman ini orang Cihideng. Kemarin pernah jadi pemain timnas. Alhamdulillah katanya sekarang sih di Bayangkara. Bahkan di Bayangkara. Masuk lagi pendidikan polisi katanya. Ya itu bukan dari sepak bola. Dari sepak bola ya. Memang sepak bola ini sekarang ini menjanjikan, Pak. Kalau yang sudah profesional menjanjikan, kalau sudah masuk Liga 1, udah. Saya punya pengalaman beberapa kali menjadi manajer Porda ya, Porda. Itu itu Pak. Itu habisan ratusan juta itu. Bola itu memang. Yang dilakukan oleh PSSI ya. Dari awal gitu akhirnya melahirkan pemain-pemain bagus. Akhirnya ujung-ujungnya ke kesejahteraan ekonomi ya berarti ya? Ya betul, karena hari ini ketika yang namanya sepak bola, jujur Pak, kenapa kita diligakan? Ketika Suratin besok itu ada setiap Sabtu Minggu itu ada pertandingan, siapa yang mendapat keuntungan? Bukan PSSI Pak, bukan. Di Dadaha banyak orang, banyak yang jualan. Di sana ada pelatih pasti dibayar Pak. Sama klub SSB. Di sana ada wasit juga dibayar. Terhidupi ya. Itu di sana ada perangkat pertandingan, dibayar juga. Di sana ada PMI tim medis, dia dibayar dapat honor juga. Jadi dengan adanya kegiatan ini,
ya di sisi ekonomi ya mudah-mudahan lah itu kan ada juga yang minimal ada pekerjaan Dan ada pemasukan buat Dadaha ya. termasuk PAD kan gitu. Kita juga bayar PAD kan gitu. Iya. Justru PSSI sendiri kami pengurus ya kita juga bayar dalam artian bagaimana kita membantu kegiatan ini gitu. Keuntungan bagi kita sebetulnya jujur ya hitung-hitungannya justru malah kita bantu. Karena kos yang dibutuhkan di kegiatan ini juga besar, akhirnya kita bantu. Jujur kosnya sama panitia dihitung butuh kos sekian, bagi 3 saja, bagi 3 ada dalam artian bagi 2 sebetulnya, tapi ketika bermain kan jadi bagi 3. Jadi ini adalah iuran dari klub juga bantuan dari PSSI. Tapi tadi ini bisa membangkitkan ekonomi. Nanti banyak orang Dadaha, banyak yang dagang. Wasit bisa bekerja, ya dapat honor, Pak. Perangkat pertandingan dapat honor, anak-anak kesehatan dapat honor kan gitu. Pelatih yang selama ini melatih dapat honor juga. Jadi kelihatannya ini mah kesejahteraan ekonomi juga. Bisa sampai ke sana sebetulnya kan gitu. Jujur sekali lagi target kita melakukan pembinaan sepak bola usia ini usia 13, usia 15, usia 17. Target saya ini nanti bagaimana prop ke depan ini semua pemainnya ini asli orang Tasik, Pak. Untuk Porprov ya. Untuk prop. Untuk prop. Karena jujur, yang namanya nanti berkaitan dengan prestasi sepak bola yang mengatasnamakan kota Tasik itu, ya hanya di Porprov, tidak ada lagi. Gitu. Tapi yang jelas sekali lagi, bagaimana saya merasa bangga ketika kita PSSI mencoba bikin fasilitas kegiatan seperti liga, turnamen. Ini adalah tadi bagaimana perkembangan sepak bola kota Tasik, klub-klub SSB ini bisa berjalan, bisa berkembang, gitu kan? Ya. Ini akan meningkatkan kesejahteraan tadi. Pelatih ada berapa di tingkat SSB, gitu kan? Kalau misalkan ada event, ada liga, pasti nanti juga SSB akan berlomba-lomba. Cari pelatih yang bagus. Cari pelatih yang bagus yang punya lisensi, cari anak-anak, termasuk juga bagaimana respon masyarakat. Buat apa ikut SSB? Buat apa ikut latihan bola? Tidak ada yang ditarget, tidak mau mengikuti apa kan gitu. Kalau misalkan tapi ternyata kita setiap tahun rutin, bagaimana mudah-mudahan nanti juga ini akan menjadi daya tarik buat anak, juga buat orang tua. Jujur, saya juga berharap kepada orang tua, ini juga ada support bagaimana supaya anak-anaknya bisa dimasukkan ke SSB, supaya bisa berlatih bola, toh juga tidak mengganggu. Tidak mengganggu, justru malah daripada anak-anak di rumah main gadget misalkan, ataupun apalagi misalkan geng motor lah seperti apa, arahkan kepada yang positif, salah satunya sepak bola. Mau apapun, insya Allah dengan sepak bola bisa berjalan secara pendidikan. Jangan sampai misalkan pendidikan bisa berjalan, sekolah bisa berjalan, apalagi kan sangat bisa linear, misalkan nanti kuliah di PJOK misalkan, sepak bola kan bisa. Mau jadi pemain profesional, ya tinggal tanya berapa gajinya sekarang para pemain Liga 2, Liga 3 kan? Liga 3 juga sudah digaji sekarang. Liga 3, apalagi Liga 1. Berapa gajinya mereka kan gitu. Nanti kalau sudah misalkan sudah tidak lagi bermain, kan bisa jadi pelatih. Asal ikut lisensi kan, lisensi pelatihan pelatih kan gitu. Misalkan kenapa? Hari ini kan banyak pemain bola yang menjadi polisi, menjadi bagian dari wasilah, menjadi perjalanan. Alhamdulillah Dimas sekarang masuk di kepolisian ya karena bola, Pak. Dia punya pemain timnas, dia punya pemain bola bagus. Banyak lah pengalaman. Saya punya teman Sansan namanya, orang Sukaresik Ciawi. Dia sekarang jadi TNI gara-gara apa? Dia menjadi pemain TNI, pemain tira kan gitu. Banyak sih pengalaman. Pemain bagus gitu misalkan. Ya justru kenapa saya ini ke teman-teman pengurus yang lain, khususnya di Exco bagian kompetisi ini di pertandingan ini, turnamen ini, kenapa diligakan supaya pemain bisa bermain lama, anak-anak bisa bermain lama, biar kelihatan potensinya. Nah makanya sebetulnya kita juga ada khusus nanti di asosiasi pelatih ini mencoba kira-kira anak-anak pingin sih sebetulnya asosiasi pelatih ini pingin kita juga punya tim khusus yang tadi untuk persiapan Porprov. Jadi nanti dengan liga ini akan diseleksi oleh pelatih kira-kira
20 atau 23 orang ini kita akan nanti godok supaya nanti ketika ikut Prov ini benar-benar dari sekarang. Tidak lantas mau Prov 1 tahun kita seleksi, tidak. Dari awal kita dari sekarang akan menseleksi para pemain yang supaya memang ya ini bisa minimal mewakili Kota Tasik di Prov. Ya ketika nanti misalkan lebih bagus lagi, banyak potensi klub lain sebetulnya yang melihat. Kemarin pun kegiatan kemarin Pak, kegiatan kemarin itu Tasikmalaya mengadakan festival kemarin, mengadakan Tasikmalaya Wali Kota Cup kemarin dalam rangka ulang tahun Tasikmalaya. Yang datang ke sini banyak Pak, para pelatih yang mencari bibit ya. Termasuk Ayat Sudrajat kemarin hadir di sini. Melihat ternyata memang kemarin dari U9 tahun 10, 11 dan 12. Potensinya memang banyak. Kita ini jujur ya, kemarin juga ada yang di Kalimantan juga ada, namanya Pala. Apalagi sekarang saya berharap ya dengan adanya Salman di PSM, kemudian juga Dimas di Bayangkara, ini bisa memberikan informasi dan juga memicu, menjadi motivasi buat anak-anak bola di sini. Nanti termasuk juga nanti memberikan informasi. Saya yakin jika yang ada jaringan, ada akses, dia akan mempermudah. Di U19 tahun kan kita bangga orang Tasik. Dari Tasik. Sekarang mohon maaf ya, misalkan tadi Salman di PMS di PSM Makassar kan bangga juga. Walaupun misalkan di Makassar kan ya mudah-mudahan nanti bisa ke kebanggaan kita kan Persib bisa ke Persib kan. Seperti itu ya. Baik, Kang, menarik sekali perbincangan ini ya. Terlihat mudah-mudahan ada progres yang bagus ya, Kang Haji. Kita berharap apa yang akan dilaksanakan oleh PSSI bisa lancar sehingga akan melahirkan pesepak bola muda yang bisa membawa nama baik Kota Tasikmalaya ke depannya. Asosiasi PSSI Kota Tasikmalaya berjalan dengan lancar. Kita tunggu kiprah-kiprah beliau dan kita tunggu kiprah-kiprah anak-anak kita bermain bola. Semoga perbincangan ini membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.